Hai, para maniak film, balik lagi sama gua di channel Up Media. Di konten kali ini, gua akan rekap alur cerita film Jet Nation Season 1 episode 3 sampai 4. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, yuk di-subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload konten baru. Kalau sudah, mari menuju ke alur cerita. Pada season 1 episode 3 ini, Murphy dan kawan-kawan telah sampai di suatu kota bernama Paldepia. Namun, kota itu telah dikuasai oleh zombie. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah mobil yang sedang membawa lonceng berukuran besar. Dan ternyata, mobil itu masih bisa berfungsi dan akhirnya mereka membawa mobil itu. Saat di perjalanan, mereka hampir tertabrak sebuah mobil yang berada di depan mereka. Lonceng itu pun jatuh dan mengenai beberapa zombie di sana. Skin pun beralih kepada seorang pria bernama Tobias yang sedang menyiapkan makanan untuk keluarganya. Namun ternyata mereka bukanlah keluarga sesungguhnya. Mereka merupakan kelompok yang selamat dari wabah zombie. Dan dulunya Cassandra adalah bagian dari mereka. Tak lama kemudian, seseorang datang dan memberitahu sebuah kabar kepada Tobias bahwa Cassandra berada di kota. Saat itu juga, Tobias dan kelompoknya menyusun rencana untuk membawa Cassandra kembali menjadi keluarga mereka. Skin pun kembali pada Garnet dan yang lainnya. Kini mereka berencana berpencar untuk mencari perbekalan. Namun mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang diintai oleh kelompok Tobias. Saat mereka sudah berpencar, Cassandra yang melihat kelompok Tobias kemudian berlari menghindarinya. Dan untungnya kelompok Tobias yang mengejar teralihkan oleh sekelompok zombie. Di sisi lain, Thompson dan Eddie yang menemukan polisi langsung mengecek sinyal radio untuk menghubungi Citizen. Saat sedang memeriksa radio, Eddie ditangkap oleh tim Tobias. Namun sebelum dibawa, Eddie sudah menyimpan kamera GoPro di atas dashboard mobil. Sesaat kemudian, Thompson yang kaget karena Eddie tidak ada langsung menghubungi Citizen yang masih tersambung melalui radio. Kemudian Citizen mengatakan mendengar suara Eddie diculik. Dengan cepat, Thompson langsung mengambil kamera GoPro itu dan memberitahu kepada kelompoknya situasi tersebut. Di sisi lain, Eddie yang telah diculik dibawa ke hadapan Tobias. Di saat itu juga, Tobias ingin menjadikan Eddie sebagai keluarga untuk menggantikan posisi Cassandra di sana. Ketika semua anggota kelompok berkumpul, Thompson langsung menanyakan orang yang terdapat di dalam gambar kamera GoPro kepada Cassandra. Karena mereka mencurigai Cassandra ada hubungannya dengan mereka. Meski pada awalnya Cassandra berbohong seolah tidak mengenal mereka, namun pada akhirnya Cassandra menceritakan kekejaman Tobias. Karena kekerasan yang dialami Cassandra, akhirnya ia kabur dan meninggalkan Tobias. Cassandra pun memberitahu tempat persembunyian mereka. Di tempat Tobias, Eddie telah berganti penampilan karena mereka ingin menjadikan Eddie sebagai anggota keluarganya. Eddie yang tidak bisa kabur kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Eddie dikejutkan dengan beberapa orang yang terlihat sedang kesakitan karena beberapa anggota tubuhnya telah dipotong dan disajikan untuk santapan keluarga Tobias. Eddie yang ketakutan kemudian ditangkap oleh Tobias. Lalu ia menceritakan bahwa dia dan keluarganya adalah seorang kanibal. Tak lama kemudian, Garnet pun datangi keluarga Tobias untuk membawa Eddie. Beberapa anak buah Tobias yang berjaga pun berbohong jika mereka tidak membawa Eddie. Merasa harus diancam, saat itu juga Garnet memberikan kode kepada 10.000 yang telah membidik mereka dengan menggunakan sniper. Tak lama Tobias datang dengan membawa Eddie yang sedang ditodong pisau. Di sana Tobias meminta pertukaran antara Eddie dengan Cassandra.
Tak lama kemudian, kelompok Tobias mengancam dengan tembakan mesin. Melihat hal yang berbahaya itu, Cassandra berinisiatif untuk menyerahkan diri. Saat kelompok Garnet ingin pergi, Eddie meminta untuk menyelamatkan Cassandra karena jika tidak, Tobias akan menyakitinya. Setelah itu, mereka menyusun rencana untuk menyelamatkan Cassandra. Citizen juga membantu mereka, yaitu dengan menyetel musik di saluran mereka. Kemudian mereka menjalankan misi itu dan memutar musik yang sangat keras agar para zombie mengikuti mobil mereka. Sedangkan Doc kini berpura-pura menyewa Cassandra guna menyelamatkannya. Jadi, sekedar info, ternyata Tobias memiliki banyak budak cewek dan para perempuan itu disewakan kepada orang lain untuk bercocok tanam. Di saat itu, Doc langsung menjelaskan kepada Cassandra rencana penyelamatan dirinya. Tak lama kemudian, Tobias pun mendengar suara musik yang begitu keras. Curiga dengan hal itu, Tobias menyuruh anak buahnya dan segera menyiapkan senjata. Saat Tobias dan anak buahnya ingin masuk mengecek Cassandra, saat itu juga Doc menembak anak buahnya dan Tobias disetrum oleh Cassandra dari belakang. Kemudian mobil yang mengeluarkan musik yang diikuti para zombie pun telah sampai dan masuk ke dalam markas tersebut. Saat anak buah Tobias sedang menembaki para zombie, 10.000 pun langsung membidik dan menghabisi mereka semua dari kejauhan. Selain itu pun Doc dan Cassandra langsung menaiki mobil dan pergi dari tempat itu. Tobias yang telah sadar lalu berlari dan bersembunyi di ruangan korban kebrutalannya. Dan para zombie pun masuk ke dalam ruangan itu. Setelah melakukan proses penyelamatan yang sangat mengerikan, kelompok Garnet sangat senang karena Eddie dan Cassandra selamat. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di tengah jalan untuk mengecek keadaan mobil. Di sela-sela waktu, 10.000 bercerita kemarin ia bersama ayahnya. Namun ia terpaksa membunuh ayahnya sendiri karena ayahnya telah terinfeksi virus zombie. Setelah bercerita dan mengecek kondisi mobil, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, tidak berlangsung lama mereka dibuat khawatir karena ada sebuah mobil yang mereka tak kenal terus mengikutinya. Dan saat itu juga mereka melihat sekelompok zombie di tengah jalan yang menghalangi jalur mereka. Mereka pun turun untuk menyingkirkan zombie tersebut. Namun setelah turun tiba-tiba, para zombie mengeluarkan senjata dan mereka adalah sekelompok preman. Dan mobil yang mengikuti di belakang adalah beberapa anggota dari kelompok preman ini. Para preman itu meminta kelompok Garnet untuk menyerahkan mobilnya. Karena merasa tertekan dan tidak ingin ada yang menjadi korban, akhirnya Garnet memutuskan untuk menyerahkan mobil tersebut. Sementara itu, di Northern Light, tepatnya di markas NASA, lokasi tempat Citizen berada, ia sedang membuat rekaman laporan apa yang sedang terjadi di bumi. Di sela-sela itu, dia pun memutar suara Eddie yang pernah menghubunginya beberapa kali. Dihantui rasa penasaran, dia pun mencari sosial media milik Eddie. Saat itu juga dimulai suka kepada Eddie karena Eddie cantik dan terlihat baik. Lalu Skin kembali ke kelompok Garnet yang sedang melakukan perjalanan dengan berdesakan menggunakan mobil kecil milik preman yang sudah merampas mobil mereka. Namun di perjalanan mereka menemukan preman yang tadi sedang saling menodongkan senjata kepada satu keluarga. Mereka yang mengira keluarga itu sedang dirampas oleh preman itu memiliki niat untuk menolong mereka. Lalu keluarga itu menembak seluruh preman itu dan membawa kabur mobil itu. Kemudian kelompok Garnet melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari tempat itu, ternyata keluarga itu telah diserang oleh sekelompok zombie. Dan mereka semua sudah menjadi santapan para zombie tersebut. Kemudian kelompok Garnet mengambil mobilnya kembali dan mencoba menghubungi Citizen menggunakan kamera dan telepon di toko kentang. Dari situ Garnet meminta dicarikan kendaraan yang bisa terbang agar mereka bisa terhindar dari amukan para zombie. Kemudian Citizen memberitahu ada sebuah helikopter di bekas pangkalan militer yang berlokasi di Virginia, Washington DC. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke pangkalan itu. Saat mereka sampai tempat itu dan ingin masuk,
mereka dihadang oleh seorang militer yang sedang berjaga. Ia pun melarang mereka masuk. Tanpa pikir panjang, mereka pun menjalankan misi mereka untuk membawa Murphy ke California dan mereka membutuhkan kendaraan. Hingga pada akhirnya militer itu membuat suatu perjanjian. Ia meminta obat pereda rasa sakit dan sebagai gantinya ia akan mengantarkan mereka kepada jenderalnya untuk bernegosiasi. Akan tetapi, di sini hanya Doc yang boleh masuk karena sang jenderal mengira Doc adalah seorang dokter yang bisa mengecek keadaannya. Setelah masuk, Doc bertemu dengan jenderal itu dan memeriksa lukanya. Setelah diperlihatkan, luka itu merupakan bekas gigitan zombie. Di situ Doc menyampaikan bahwa ia tidak bisa menyembuhkan sang jenderal dan ia mengatakan bahwa sang jenderal akan berubah menjadi zombie sebentar lagi. Mendengar hal itu, sang jenderal marah dan tidak terima. Lalu ia membuang Doc ke dalam saluran udara. Namun untungnya Doc terselamatkan karena bergantungan di kabel. Namun ia harus berhadapan dengan satu zombie yang juga tersangkut di kabel tersebut. Merasa panik, Doc pun berteriak dan terdengar oleh kelompok Garnet yang menunggunya di luar. Saat itu juga mereka memaksa masuk ke dalam sana. Namun 10.000 tidak ikut masuk karena ia bertugas untuk menjaga area ini agar tidak dimasuki zombie. Di dalam lift, Murphy terlihat panik karena rasa trauma yang ia hadapi. Lalu, sang jenderal yang melihat kelompok Garnet dari CCTV langsung memberhentikan lift itu di lantai yang telah dipenuhi zombie. Ketika pintu terbuka, saat itu Garnet langsung mendorong militer itu ke arah zombie. Dan saat itu karena panik, Murphy langsung berlari. Sebagian mengejar Murphy dan sebagian lagi tetap berada di lift. Namun ada seekor zombie yang mencoba masuk ke dalam lift dan untung saja mereka mampu melumpuhkannya. Di sisi lain, Doc juga berhasil membunuh zombie yang juga tersangkut di hadapannya. Kemudian Doc berteriak agar lokasinya diketahui oleh anggota yang lain. Namun belum sempat menghampiri Doc, anggota yang lain diserang oleh zombie militer yang sangat besar dan kuat. Sempat merasa kesulitan menghadapi zombie itu, namun Garnet coba mengambil granat dan mendorong zombie itu ke dalam pipa udara dan meledakkannya. Mereka pun sangat sedih karena mengetahui Doc juga berada di pipa tersebut. Merasa masih ada misi yang harus diselesaikan, mereka kemudian menemui sang jenderal untuk meminta helikopter itu. Namun setelah mereka menghampiri, helikopter itu ternyata sudah rusak. Dipenuhi rasa kecewa karena tidak mendapatkan helikopter, mereka pun kembali ke mobil. Setibanya di mobil, 10.000 menanyakan keberadaan Doc. Namun, tiba-tiba Doc datang berlumuran darah. Mereka semua mengira bahwa Doc telah tewas dan berubah menjadi zombie. Di saat Warren ingin menembaknya, lalu Doc mulai berbicara bahwa ia masih hidup. Mereka pun menyambut dengan senang karena mereka semua mengira bahwa Doc telah tewas bersama dengan zombie militer yang dilemparkan granat oleh Garnet. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun melanjutkan perjalanan dan season 1 episode 3-4 pun berakhir. Untuk episode selanjutnya, klik konten kita selanjutnya ya. Untuk kalian yang punya rekomendasi film dan ingin kita rekap alur ceritanya, bisa taruh di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya. See you!